Selanjutnya, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, paradigma dari bahasa Yunani atau paradigma mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketif, dan ideal, sehingga paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa terpercaya. Paradigma Qur'ani, cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Menurut Kuntiwijoyo 2008, sesungguhnya Al-Quran menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir terhadap berbagai persoalan. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran akan menjadi rambahan baru munculnya ilmu-ilmu alternatif yang dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Dengan pendekatan ini, Al-Quran dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian mengenai konsep-konsep dan bagian mengenai kisah-kisah dan amsal atau perumpamaan. Pendekatan sintetik memandang pengembangan arketip dari sisi pesan moralnya yang bersifat abadi dan universal, bukan segi peristiwa-peristiwa historisnya dan bukan segi bukti empirisnya. Pendekatan analitik memandang ayat-ayat Al-Quran sebagai pernyataan-pernyataan normatif yang harus dianalisis dan diterjemahkan pada level yang objektif. Ini berarti Al-Quran harus dirumuskan dalam bentuk konstruk-konstruk teoritis. Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan sebagai cara berpikir. Cara berpikir inilah yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran, paradigma Islam. Struktur transendental Al-Quran adalah sebuah idea normatif dan filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Ia akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinil. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan alternatif. Jelas bahwa premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis paradigma Qur'an yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, kita dapat melihat dan mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut dengan keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat manusia berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang sangat lama. Yang pertama, faktor umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Faktor yang kedua, para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan figur dan pemimpin. Faktor ketiga, sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Kesimpulan dari materi tadi, di atas sudah banyak manfaat dan menerapkan paradigma Qur'ani dalam suatu permasalahan serta penerapan paradigma Qur'ani dapat mewujudkan kehidupan yang aman, damai, aman, dan sejahtera, baik itu pada masa keemasan Islam maupun fakta pada masa modern ini. Sehingga penerapan paradigma Qur'ani dengan membutuhkan
menumbuhkan kepercayaan terhadap Al-Quran dapat mewujudkan tujuan dari diturunkannya Al-Quran, yakni sebagai pedoman hidup umat Islam. Konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tidak boleh berhenti dalam proses pencapaiannya. Berarti berhenti dalam perjuangan, suatu sikap yang dilarang dalam Islam yang dijelaskan dalam Quran surah As-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran memiliki sumber norma dan etik yang sempurna bagi umat muslim dan harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan.